disampaikan oleh Bung Andi Mulyadi dan juga tentunya Bung Toel. Baik, terima kasih. Stadion di China. Kita akan saksikan pertandingan antara China melawan Indonesia. Dan tentu saja meskipun Indonesia masih memiliki peluang, namun terlihat memang sangat berat. Tapi setidaknya pada kesempatan ini mereka akan mencoba menunjukkan bahwa peluang mereka tidak hapus. Dan kembali sebuah serangan dari Indonesia kita saksikan pemirsa, dibuang saja oleh pemain belakang China, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Indonesia menurunkan gelandang-gelandang yang diyakini akan mampu menahan serbuan dari para pemain Cina yang kita tahu pada pertandingan pertama kemarin di Indonesia, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mereka mampu menghasilkan dan mengalirkan serangan-serangan dari para gelandang yang memang sangat kreatif dari tim Cina ini. Kembali lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ya, kita lihat sentuhan awal atau inisiatif awal yang cukup baik karena ya, di menit-menit awal ini langsung memberikan sebuah tekanan, semoga memberikan kepercayaan diri. Saksikan kembali pemirsa bagaimana sebuah tekanan dibuang saja oleh pemain belakang dari Cina. Masih Indonesia melakukan tekanan. Ahmad Buzomi. Baik sekali kita saksikan pemirsa sebuah serangan cukup cepat, sayang sekali dapat diantisipasi oleh penjaga gawang Zheng dari Cina. Pelatih Jackson Etiago yang sengaja minta para pemainnya untuk segera diberangkatkan lebih awal ini karena penyesuaian suhu sangat penting bagi mereka, di mana di Stadion Xi'an mereka bermain di suhu yang cukup ekstrim yaitu 9 derajat. Tentu saja dengan kondisi oksigen cukup tipis dan sangat riskan bagi para pemain Indonesia yang memang biasa bermain di suhu udara tropis. Pertandingan pertama seperti yang kita tahu bahwa Indonesia berhasil menahan Cina ketika itu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dengan skor 1-1. Cina melalui sayap kiri kita saksikan masih bisa dihalau tadi oleh Muhammad Taufik. Kembali serbuan dari Indonesia menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Inilah Titus Bonai yang diharapkan mampu memberikan tekanan melalui tusukan-tusukan ke gawang Cina. Mainan 1-2 tadi dikerjakan oleh para pemain Cina. Kita bisa bagaimana para pemain Indonesia terus berusaha melakukan tekanan karena ini adalah peluang paling penting yang dimiliki oleh Indonesia. Setidaknya apabila mereka bisa meraih poin 3, tentu saja akan memelihara peluang mereka di grup C untuk bisa maju ke putaran final Piala Asia yang akan berlangsung di Australia pada tahun 2015 mendatang. Iya, seandainya bisa mencuri poin, apakah itu draw ataukah misalnya menang, itu akan jadi sejarah juga. Ya. Selain penambahan poin, karena belum pernah menang ya ketika bertandang di China. Ya, Indonesia ketika itu memang pernah melawan China pada tahun 1971 pemirsa ketika itu di Piala Presiden. Dan mudah-mudahan saja dengan dukungan serta doa dari para pencinta sepak bola, mudah-mudahan para pemain Indonesia mampu mengatasi China di pertandingan malam hari ini. Bagi para pemain Cina sepak bola, sebuah usaha tadi dilakukan, namun sepertinya para gelandang dimotori oleh Taufik Ahmad Buzomi dan juga Mai Timu berusaha terus memotong pergerakan bola-bola dari para pemain Cina. Saksikan bagaimana Taufik begitu giat coba menutup gelandang dari pemain Cina. Sebuah terobosan satukan ketika cukup berbahaya. Masih ada Imade Wirawan cukup cepat mengantisipasi serangan tadi. Iya, ini sebuah save yang sangat gemilang dari Imade Wirawan. Kita lihat true pass yang dilakukan pemain Cina lolos, dan kemudian kita lihat sangat tepat sekali blok antisipasi yang dilakukan oleh Imade Wirawan. Salut harus diberikan kepada Imade Wirawan karena nyaris saja gawang Indonesia dalam ancaman yang begitu besar. Sebuah pelanggaran terjadi pemirsa. Mudah memang pertandingan malam hari ini selain sudah sedang menjalankan ulang kemarin tadi 8 pemain Indonesia hanya bola
tadi masih bisa dihalangi oleh para pemain kita. Lalu sembuhan ada Victor Indonesia di sana. Kemudian sana dimasukkan, namun kita saksikan bola bergulir keluar lapangan paling ke dalam untuk Indonesia. Satu hal yang memang harus diwaspadai Bung Tawel adalah bagaimana gelandang-gelandang Cina memang jaga dengan ketat yang sedang mereka mengalihkan bola para pemain depan. Iya, dan kita lihat trupas-trupasnya begitu cepat ya. Hati-hati center back kita, gelandang-gelandang kita. Bola sampai sekali mereka kita saksikan dari sisi kiri tekanan pertahanan Indonesia kita sepak pojok untuk Indonesia memasukkan Uci. China saat ini menempati peringkat kedua dan sementara grup C, dan tentu saja berharap kemenangan bisa diraih untuk bisa setidaknya melewati Arab Saudi. Ya, Arab Saudi sudah 3 kali sempurna ya, 3 kali menang 9 poin, China 4 poin. Ini Wang Bowen kita lihat dapat dihalau tadi oleh Hasim Tipu, buang saja bola masuknya. Masih ada Wang Bowen, kita saksikan berdua para pemain Indonesia. Dari sisi postur para pemain kita memang tidak terlalu berbeda dengan para pemain Cina. Setidaknya itu merupakan kondisi fisik katanya sebuah 4 terobosan tadi masuknya masih bisa diambil. Tadi kita saksikan pemirsa, kembali para pemain Indonesia melakukan serangan. Titus Bonai baik sekali, namun bola berhasil dipotong tadi. Masih ada kita saksikan serangan, sebuah usaha sangat baik sekali. Sayang sekali pemirsa, sebuah sundulan namun bola sudah terlebih dahulu keluar kita Bung. Iya, positif akan ditampilkan dalam 7 menit awal ini. Bagaimana pemain kita mampu meladeni, berani menguasai bola, berani menekan, dan kita lihat Ruben Sanadi Ya. berani naik. Ya. Seorang bek kiri Ruben Sanadi tadi memberikan sebuah tekanan, dan ini dalam psikologis pertandingan juga memberikan sebuah ancaman bagi lini pertahanan Cina. Ini lihat peluang baik. Betul. Sebuah peluang terbaik Cina, namun kita saksikan cekatan sekali Made Wirawan. Ya, luar biasa. Salut, timing yang tepat, perhitungan yang tepat, mengambil bola dengan bersih. Satu hal dari hampir atau menjelang 10 menit pertama kita saksikan bagaimana para pemain kita cukup mampu melakukan operan-operan cukup akurat tuh. Ya, dan yang menarik adalah kita tidak turun terlalu jauh ke bawah ya. Ya. Kita lihat mereka berani mencoba melakukan tekanan, pressing ketika ada di daerah bola di daerah lawan. Masih ada Tipu di sana kita saksikan. Dua usaha namun kembali para pemain Cina menguasai bola. Berbahaya pemirsa, masih bisa diantisipasi, diganggu tadi oleh para pemain belakang. Robi kelihatan Ahmad Bistomi menghasilkan sepak pojok. Ini adalah Fudo, pelatih Cina yang menggantikan pelatih asal Spanyol Jose Antonio Camacho yang di Juni 2013 dipecat karena hasil yang kurang mengesankan saat kalah melawan Arab di pertandingan pertama pra Piala Asia ini 1-2 dan kalah dari Thailand 1-5. Ya, sepak pojok. Sepak pojok bagi Cina. Kita berharap para pemain Indonesia tetap berkonsentrasi. Sejauh ini imbang kedua pemain dalam bermain. Berbahaya tadi kita saksikan, masih bisa disundul tadi oleh M. Robi. Masih para pemain Cina dibangun oleh Victor Muneto. Kita saksikan pemain naturalisasi yang setidaknya selalu menepati pemain starter di timnas. Ya, lebih dahulu keluar lapangan rupanya bola lemparan ke dalam bagi Indonesia. Kurang lebih 55.000 penonton menyaksikan pertandingan antara Cina melawan Indonesia ini, dan tentu saja mereka berharap mereka bisa mengalahkan Indonesia, di mana dalam salah satu wawancara sendiri pelatih Fubo mengatakan bahwa Indonesia merupakan lawan yang cukup berbahaya, Bung. Setidaknya mereka harus berkonsentrasi, waspada, karena mereka juga sudah merasakan bagaimana mereka ditahan draw ketika bermain di Jakarta. Iya, dan kita lihat peta kekuatan sepak bola di level Asia pun sekarang sudah mulai makin merata ya. Ya. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pelanggaran
Sebuah usaha tadi kepada Titus atau Boas rupanya, namun sayang bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Cina. Sudah dilakukan. Saksikan Le. Masih ada Ipo tadi, kita saksikan bagaimana berusaha mengganggu pergerakan para pemain Cina. Baik sekali, umpan ke sayap kanan, sebuah terobosan, masih ada Victor Igbonevo di sana, dibuang saja keluar oleh Igbonevo. Cepat sekali, ada dua pemain belakang Indonesia, kembali Imade Wirawan, cukup cekatan. Ya, kita lihat ini ancaman-ancaman yang berarti, yang berat ya. Bola cutback seperti ini dia masuk area penalti, bola cutback, untung kita lihat sigap ya, antisipasi dari Imade Wirawan. 2 kali sudah paling tidak save dilakukan oleh penjaga gawang Imade Wirawan. Ini nomor 14 Sun Kei juga sangat berbahaya, sayap kanan dari Cina. Cina yang ketika bermain di Jakarta lebih banyak melakukan umpan-umpan silang, Bung. Sepertinya di sini lebih sering melakukan umpan-umpan terobosan. Iya. Kita lihat kerjasama di kanan ini 14 Sun Kei bagus. Salah umpan dari pemain Cina, Tommy. Masih ada pemain belakang Indonesia, Ruben Sanadi. Sayang sekali masih bisa dipotong. Sebuah umpan terobosan tadi sayang cukup baik dilakukan oleh Ruben. Sejauh ini berimbang permainan kedua tim. Kita saksikan umpan terobosan baik sekali. Titus mencoba mengambil bola terobosan tadi masuknya, namun sayang sekali tidak terjangkau. Inilah pelatih Jackson F. Tiago, kapten kesebelasan Boa Salosa, Ahmad Bustomi, yang setidaknya hingga saat ini masih tetap setia menjadi starter, Bung. Iya, salah satu dari 3 pemain senior yang ada di timnas kalau ukurannya adalah caps ya. Jumlah bermain di timnas ada Boas, Robi dan juga Ahmad Bustomi. Baik sekali, Taufik. Kerja sama cukup baik, kita saksikan umpan ataupun tendangan langsung masuknya masih melambung jauh dari Ahmad Bustomi. Sebuah usaha cukup baik sebetulnya, setidaknya mereka mampu melepaskan tembakan-tembakan meskipun belum terarah. Iya, kita lihat Bustomi diposisikan agak ke depan, berbeda dengan biasanya saat dia main di klub, agak turun ke bawah. Luka pelanggaran itu terjatuh tadi, sebuah serangan tadi, namun sayang sekali belum ada para pemain Cina lain di sana. Kita saksikan bagaimana para pemain Indonesia 2 hingga 3 pemain bisa menghentikan pergerakan pemain Cina dari terutama sektor pertahanan kanan. Tidak cermat pemirsa, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Indonesia. Kubo dianggap cukup berhasil sejauh ini menjadi pelatih tim nasional Cina. Imade Wirawan sudah 2 kali penyelamatan dilakukan oleh Imade Wirawan. Titus Bonai tadi masuk yang dituju, ganggu saja tadi. Taufik lepas bolanya, sebuah umpan cukup baik kita saksikan pemirsa. Kembali serbuan dari sisi kanan pertahanan, masih ada Taufik. Dandang Mungil yang cukup lincah, Bung. Ya, Taufik kita lihat konsisten di posisinya di situ di sebagai gelandang untuk dia mengcover dengan Hasim Tipu ya di sisi sebelah kanan. Rafael Metimu di sisi sebelah kiri, Ahmad Jufrianto fokus di kedalaman di tengah Ya. untuk membantu 2 center back Robi dan Victor Igbonevo. Ahmad Bustomi yang diminta untuk cepat naik ke depan membantu Boas dan Titus Bonai. Boas yang dituju bukan merupakan pelanggaran pemirsa. Kembali para pemain Cina menguasai bola. Coba diganggu tadi. Umpan terobosan cukup berbahaya. Sayang sekali kontrol kurang cermat. Bilbao ya, kita lihat pemain yang di masa juniornya berlatih di Benfica, pemain dari klub Dalian. Satu hal yang menarik memang Cina saat ini didominasi oleh para pemain dari Guangzhou Evergrande. Iya, tim yang 3 kali juara berturut-turut di China Super League dan pelatih kaliber dunia ya, Marcelo Lippi. Sesuatu yang sangat mengejutkan memang seorang Lippi pelatih. Kembali sebuah umpan terobosan, Imade Wirawan keluar dari sarangnya pemirsa.
3 kali penyelamatan sudah dilakukan oleh Wirawan. Sejauh ini Indonesia gawangnya masih aman memasuki menit ke-15. Iya, cekatan atau intercept yang baik, timing keluar dari gawang juga tepat sejauh ini 3 kali Imade Wirawan melakukan. Oh, berbahaya. Kali lagi Imade Wirawan masih bisa menjangkau bola. Satu usaha yang Luar biasa. sangat berharga, luar biasa. Iya, ini pasti akan menguras fisik. 2 kali dia di momen yang sama seperti duel 1 lawan 1 dengan Yuda Bau. 2 kali dia bisa memblok. Setidaknya Bung, sejauh ini kita cukup lega Bung, karena Imade Wirawan bermain cukup baik. Betul, tapi harus hati-hati Victor dan Robi, interceptnya tidak boleh terlambat ya. Bagaimana true pass langsung ke center atau area tengah dari penalti Indonesia langsung dicecar oleh Yuda Bau. Inilah Gelandang-gelandangnya. pemain yang sangat berbahaya. Bagaimana para pemain Indonesia sepertinya gelandang Indonesia atau gelandang timnas Indonesia saat ini bermain cukup efektif dalam mengganggu bahkan memutuskan aliran bola dari para pemain gelandang Cina. Kita lihat pertandingan sudah lewat dari 15 menit dan Cina mulai lebih mendominasi. Ini agak situasi yang bahaya. Harus cepat keluar, tekan lagi, pressing lagi sehingga mereka tidak terlalu nyaman dalam penguasaan bola. Dan satu hal memang kondisi fisik harus tetap dijaga Bung. Betul sekali. Bermain dengan suhu 9 derajat di Stadion Xi'an ini tentu saja akan sangat menyulitkan para pemain Indonesia yang terbiasa memang bermain dalam suhu udara yang hangat. Dipatahkan oleh Ahmad Bustomi. Sebuah upaya tadi para pemain Cina. Ada Ruben Sanadi. Bukan merupakan pelanggaran. Oh, Taufik tadi sepertinya terjatuh. Bola untuk Indonesia. Ahmad Bustomi. Gelandang kreatif. Gelandang cukup kuat bertahan. Dari sisi kanan Hasim Kipu kepada Titus Bona, namun bola terlalu deras meninggalkan lapangan, menjadikan tendangan gawang bagi Cina yang saat ini dijaga oleh Zheng Zheng. Zheng Zheng seperti yang Anda ketahui pernah bermain di Persebaya pada tahun 2005. Kali patah serangan Cina. Berusaha membongkar pertahanan Indonesia para pemain Cina. Kita saksikan dari sayap kiri itu umpan lambung, namun masih ada Ruben Sanadi. Ya, kita lihat Patahkan kembali inilah Maitimu. kekuatan Cina ya, salah satu titik kekuatan Cina. Strength point-nya ada di sayap kanan, Sungke nomor 14. Terpas-terpasnya hati-hati di gelandang 16. Wang Bowen juga bagus sekali beberapa kali melakukan terpas. Kita lihat bola-bola mati seperti nomor 5 Due center back masuk ke depan. Ya, 3 kali kesempatan sepak pojok bagi Cina. Ya, Situasi cukup berbahaya. Kita saksikan pemirsa sudah dilepaskan ke depan gawang. Masih ada pemain Indonesia. Kembali serbuan dari Indonesia. Bola dibuang saja tadi. Dan akhirnya jatuh di belakang gawang Imade Wirawan. Masih selamat hingga menit ke-18. Kita saksikan tayangan ulang pemirsa bagaimana sebuah upaya tadi dilakukan. Cukup baik sebenarnya sepak pojok tadi. Dan sebuah tendangan salto menghasilkan tendangan gawang bagi Indonesia. Fisikal kita lihat mereka punya postur yang lebih kokoh ya. Jadi bola-bola atas areal menjadi ancaman bagi kita. Ya. Bola-bola mati sepak pojok bisa menjadi berbahaya dalam duel-duelnya. Kita lihat temponya lebih dipercepat oleh para pemain Cina. Dibuang bola tadi oleh Maitimu. Kali tekanan dari pemain Cina terlepas tadi kita saksikan pemirsa. Baik sekali Taufik di sana kerjasama dengan Titus Bonai. Masih Taufik masih menunggu kawan dari sebelah kanan ada Hasim Kipu. Kita lihat 7 pemain Cina sudah turun, 8 pemain kita 6. Umpan lambung maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh Zheng Zheng, jauh gawang dari Cina. Hampir saja kita saksikan bagaimana terobosan dari Boas. Hal yang menarik kita lihat Bustomi langsung melakukan pressing, begitu juga Boas tadi. Jadi mereka tidak menunggu ada di daerahnya.
sepertiga final atau sepertiga lapangan lawan mereka udah coba menekan. Ini yang berbeda dibandingkan pertandingan waktu di GBK bulan lalu ya. Betul. Balik sebuah upaya dari pemain Cina yang dipatahkan oleh para pemain Indonesia. Pemirsa, kalau kita melihat data antara Indonesia melawan Cina, dari 18 kali pertemuan melawan Cina, Indonesia hanya bisa menang 2 kali. Sebuah terobosan dari para pemain Cina kita saksikan, berbahaya, hampir masih kita akan saksikan pemirsa. Sebuah umpan berbahaya namun tidak menjadi masalah bagi Imade Wirawan. Masih selamat gawang Indonesia. Semoga saja para pemain belakang Indonesia masih terus bisa berkonsentrasi, Bung. Ya, kita lihat duel heading tadi juga Bau memenangkannya. Dan kita lihat Jupe juga cepat turun melapis Robi dan saya pikir panik Victor Igbonevo melakukan back pass yang sangat berbahaya, kontrol bola yang juga tidak sempurna dari Imade Wirawan. Kita lihat sangat berbahaya. Keputusan yang salah dari Victor Igbonevo. Sepak pojok yang keempat bagi Cina. Sekali lagi semoga para pemain Indonesia tetap berkonsentrasi. Ada 5-6 pemain, ada 3-4 pemain Cina di kotak penalti. Ini sudah dilakukan berbahaya, pemirsa kita saksikan sebuah sundulan masih ditinju tadi oleh Imade Wirawan. Sepak pojok kelima saya pikir kembali bagi Cina, sebuah tekanan berat ya. Kekuatan mental penting di situasi seperti ini. Ya, kelemahan para pemain kita memang mengantisipasi umpan-umpan silang, terutama dari umpan-umpan lambung. Kita saksikan sudah dilakukan pendek saja para pemain Cina. Masih coba bongkar, masih ada Tipu di sana, coba diganggu tadi oleh Boa Salosa. Kita saksikan mengejar bola dia. Coba memancing para pemain Indonesia. Dua terobosan kita saksikan baik sekali. Dikejar oleh Igbonevo. Kanan terus dilakukan oleh para pemain Cina, pemirsa. Coba lebih bersabar memancing para pemain Indonesia. Sebuah permainan 1-2 diperagakan tadi. Terlepas umpan tidak cermat tadi, dibuang saja tadi oleh M. Robi. Pelanggaran dilakukan, Bung. Ya, keuntungan bagi kita ya, karena kita dalam tekanan. Kita lihat posisi bola dari Cina juga sangat luar biasa. Mereka percaya diri, itu yang saya maksud, bahwa mereka pun sudah mengubah pattern pola bermainan mereka. Ya. Yang dulu biasanya long ball, dual heading, physical. Sekarang mereka berani mainkan bola, possession, percaya diri. Sekarang kita kuasai bola. Satu yang menjadi pelajaran bagi para pemain asuhan dari Jason Itaewon, mereka betul-betul melakukan evaluasi, Bu. Dan sebenarnya pada saat melawan Korea Utara ketika bertanding coba di sana, banyak sekali hal yang bisa diraih, tidak hanya aktivitas terhadap cuaca dingin, tapi juga bagaimana mengantisipasi permainan bola-bola pendek dan cepat dari mereka. Betul sekali. Waktu itu uji coba di Korea Utara melawan klub militer itu ya, dengan suhu yang 4 derajat Celcius, tentunya sebuah tekanan tersendiri. Mudah-mudahan itu banyak artinya dalam rangka persiapan untuk pertandingan ini. Hasim Tipu kita lihat semoga masih dalam kondisi prima terus. Baru 24 menit pertandingan berjalan. Bali pemain Cina kuasai bola, dibuang saja tadi bola oleh Monepo. Kita saksikan tekanan kembali dilakukan oleh para pemain Cina. Due dan juga kapten kesebelasan Zheng He ya, dua center back. Biasanya Due langsung diagonal, biasanya dia ke sisi kiri. Kita lihat akuratnya. Butus Bonai mencoba mengganggu Tommy. Masih para pemain Cina dari sisi kiri pertandingan Indonesia kita saksikan terperangkap offside. Tepat sekali para pemain Indonesia kita saksikan. Coba melakukan serangan baik, jangka yang lambat kita saksikan ya. Jebak offside cukup baik. Artinya konsentrasi para pemain belakang masih cukup baik, setidaknya melihat posisi lawan. Sejauh ini Indonesia mampu mengimbangi Cina. Kalau Anda saksikan dari sejak awal bertanding, hampir tidak ada kesalahan yang cukup
fatal dilakukan oleh para pemain Indonesia kecuali tadi dari Victor Ibonevo. Ya. Namun setidaknya mereka mampu dengan tenang mengawal serta menghalau serangan dari Cina. Kembali sebuah serangan cepat dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Coba lepasan umpan namun berbahaya, pemirsa kita saksikan. Umpan berbahaya namun masih ada Victor dengan postur cukup tinggi mampu menghalau serangan-serangan dari bola-bola atas pemain Cina. Ya, nomor 16 Cina, Huang Bowen, ini bahaya sekali. Dia kontrol permainan dengan sangat leluasa dia. Dua pivot Cina, nomor 16 Huang Bowen dan nomor 7 ya, kita lihat bagaimana mereka bisa kendalikan show. Spesialis kalau sepak pojok di sisi kanan pertahanan Indonesia, Huang Bowen. Sepak pojok ke-6 Huang Bowen sudah lakukan berbahaya, ada Made Wirawan kembali tanpa kompromi meninju bola. Pelanggaran tadi dilakukan baru saja oleh Titus Bonai. Ya, tepat di hadapan penjaga garis wasit asal Australia, menurut Fluid. Menit ke-26 masih bisa menjaga gawangnya dengan baik para pemain Indonesia, terutama penjaga gawang dari Indonesia itu Made Wirawan. Dia lagi usaha dilakukan langsung ke arah gawang, berbahaya pemirsa, namun masih membentur pemain Indonesia. Kita saksikan Taufik tadi berusaha cukup baik. Kita saksikan kembali Taufik masih mencari kawan. Ada Titus Bonai di sana, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh dua center back Cina yang cukup disiplin, Bung. Ya, kita lihat terlalu jauh naik mereka. Kesulitan sekali saat bola dikuasai Taufik, ada 3 pemain Cina yang sudah mengejarnya dan itu membuat Taufik juga kehilangan konsentrasi, kepercayaan dirinya. Dia memberikan kepada Titus, bola hilang lagi. Huang Bowen nomor 16 ya, kita lihat memberikan kode saat set piece. Dia kasih angkat tangannya, tapi bola ternyata cutback, bola mendatar, silang. Ya, sebuah trik barangkali yang sudah mereka pahami. Ya. Artinya sebuah set piece yang sudah terskema, yang biasa mereka lakukan dalam latihan. Kembali para pemain Cina masih bola. Indonesia coba terus pertahankan keadaan. Sebuah upaya tadi dilakukan oleh Titus Bonai, bukan merupakan pelanggaran tadi. Kita saksikan bagaimana Ahmad Bustomi terhadap pemain nomor 7. Cukup keras memang, Bung. Dari belakang soalnya ya. Ya. Kalau dalam posisi yang sama mungkin 50-50. Kembali tangan bebas bagi Cina. Situasi yang selalu jadi kelemahan para pemain kita sudah dilakukan. Langsung kotak penalti, kembali Made Wirawan, berbahaya namun bola masih menyambung di sisi kiri gawang Indonesia. Ya, ini perhitungan-perhitungan yang harus tepat dilakukan oleh Made Wirawan. Kita lihat di sana masih ada duel, tapi Made Wirawan masuk, beruntung bola masih jauh menyamping dari gawang Indonesia ya. Kita lihat di sana ada Hasim Kipu yang sedang berduel. Masih selamat gawang Indonesia, tangan gawang bagi Indonesia. Iya, dari 18 kali pertemuan melawan Cina, Indonesia hanya bisa menang 2 kali, Bung. 2 kali seri dan sisanya berakhir dengan kekalahan. Iya, cukup berat apalagi kalau bermain di away ya, di Cina ya. 2001 di Kunming, ketika itu Kurniawan sempat curi gol sebetulnya. Ketika masih dilatih oleh Bora Milutinovic ketika itu Cina. Lalu masih babak berikutnya kebobolan 5 gol. Kedua usaha kita saksikan tidak offside. Para pemain Cina terus menekan pertahanan Indonesia. Sebuah umpan namun kita saksikan berbahaya. Parliza masih bisa ditangkap dengan baik oleh Made Wirawan. Sekali lagi penyelamatan cukup baik dilakukan Made Wirawan. Ya, kita lihat heading Gaulin yang sangat tepat mengarah ke gawang. Beruntung Made Wirawan dalam posisi yang baik, dia hampir keluar tapi dia tidak jadi, dia tahan positioning ya. Baik sekali Made Wirawan sejauh ini. Ada ancaman-ancaman, kita lihat crossing dari back kanan Lujanye mengarah kepada Gaulin nomor 18. Cukup baik Made Wirawan, kembali serangan dari Cina cukup dapat tendangan langsung masih menyamping di sebelah kanan gawang Made Wirawan.
tampak di layar kaca Ebrobi berusaha tadi mengawal pemain depan Cina yang cukup berbahaya, Bung. Wulei ya, kita lihat gelandang serang dari Cina, Wulei. Pergerakan menarik lawan, Yudabau masuk gelandang serang. Wulei melakukan shooting dari luar area penalti. Kaki kanan yang sangat keras. Masih beruntung. Bola menyamping dan gawang kita masih aman. 0-0 kedudukan pemirsa. Menit 30. Cina melawan Indonesia di kualifikasi Piala Asia Grup C, dan tentu saja masih ada harapan apabila Indonesia mampu menahan Cina atau bahkan mungkin mencuri poin 3. Setidaknya mereka masih memiliki harapan pada saat bertemu dengan Irak minggu depan, Bung. Kemudian juga bertemu dengan Arab Saudi. Lemparan ke dalam. Oh, pelanggaran tadi baru saja dilakukan. Offside sepertinya. Ya, offside tadi main Cina dengan bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Hasim Kipu. 2 kali offside. Itu sebenarnya tadi yang tujuh masuknya Taufik. Sayang sekali terlihat handsball tadi Taufik. Sebuah usaha memang cukup baik dilakukan oleh para pemain Indonesia. Coba menyisir sisi kiri pertahanan dari Cina. Tampak para pendukung pemain tim nasional Cina hampir memenuhi seluruh bagian dari stadion Xi'an ini. Kota Xi'an yang banyak menghasilkan atlet-atlet artistik gimnastik di Cina. Beberapa kali memang menghasilkan atlet-atlet gimnastik yang berprestasi, baik itu medali emas Olimpiade dan juga kejuaraan dunia. Umpan terobosan tadi maksudnya masih bisa dikuasai oleh duet pertahanan dari Cina. Kanan dilakukan oleh Taufik. Saksikan sebuah terobosan masih bisa dihalau, bukan merupakan pelanggaran tadi baru saja dilakukan oleh Boy Timo. Bagaimana usaha Timo tadi menahan pergerakan main Cina nomor 14 Sunke. Betul, sayap kanannya. Dan kali ini dia masuk ke dalam. Switch gantian dengan Wulei. Nomor 18 Gaulin, dia salah satu penyerangnya. Dia seringkali bertukar dengan Yudabau. Variasi serang kita saksikan dari sayap kanan pertahanan Indonesia. Taufik Kipu. Bola terlebih dahulu keluar. Keuntungan bagi Indonesia, lemparan ke dalam. Selama 18 kali pertemuan, pemirsa, Indonesia mencetak 8 gol berbanding dengan Cina yang mencetak 39 gol ke gawang Indonesia. Namun kita saksikan bagaimana semangat yang ditunjukkan oleh tim Garuda pada pertandingan malam hari ini. Terus berusaha menahan serbuan para pemain Cina dan sesekali melakukan serangan yang cukup efektif sebetulnya. Namun sayang belum menemukan sasaran yang pas. Gawang Cina yang dijaga oleh Zheng Chen. Lepas bola tadi. Ruben Sanadi mencoba mengganggu, namun kita saksikan kembali para pemain Cina menang saja melakukan beberapa kali umpan 4-1-2. Ikmoneko, pelanggaran terhadap Ikmoneko. Tangan bebas bagi Indonesia. Ya, kita lihat kualitas skill ya, bagaimana mereka melindungi bola, menguasai bola, sulit sekali direbut. Kembali kehilangan bola pemain kita. Duel udara tadi dimenangkan oleh pemain Cina, Ruben Sanadi. Baik sekali. Umpan-umpan coba diperagakan oleh para pemain kita. Baik umpan terobosan, umpan pendek dan panjang, namun kita saksikan tekanan ataupun pressing dari pemain Cina yang tidak berhenti. Baik sekali Bustami. Baik sekali, masih ada para pemain Cina dan dibuang saja lemparan ke dalam bagi Indonesia.
mencoba memancing para pemain. Eko Bona yang dituju kita saksikan Tibo, namun sayang sekali Taufik terlambat maju. Kedua serangan balik masih ada Robi, tenang sekali. Sejauh ini memang Jackson mempercayakan pertahanan kepada dua orang, Robi dan juga Eko. Akhir sekali kita saksikan pemirsa. Serangan dari Cina dapat dipatahkan, bukan merupakan pelanggaran. Bola masih berdiri di lapangan. Berdua para pemain kita, 2-3 pemain Indonesia atau pemain Cina terjatuh. Coba lepaskan umpan kita saja pemirsa. Masih ada Imade Wirawan, baik sekali menempati posisi, nyambut bola umpan lambung tadi. Bona jaga dua pemain kita saksikan. Titus Bona yang diharapkan mampu memberikan terobosan, memanfaatkan umpan lambung dari kawan-kawannya. Baik sekali kita saksikan pemirsa, sebuah umpan terobosan sayang sekali tidak cermat, bola terlebih dahulu keluar. Bola Salosa tadi maksudnya dituju oleh Taufik. Kalau kita lihat komposisi bagaimana Cina punya back kiri nomor 4 Rong Hao, dia sering kali naik, agresif pemainnya. Jadi sering kali ada ruang yang ditinggalkan. Tapi kita lihat center backnya nomor 10, kapten ke-11an, Cheng juga begitu cepat. Saat Rong Hao kehilangan bola, kehilangan posisi, dia cepat intercept. Ya. Padahal di sana juga saya lihat Titus, Boas bergantian coba masuk dari sisi itu ya. Fleksibilitasnya bagus, kita lihat memang ini lawan yang berat kualitas. Indonesia dipaksa turun, kita lihat para pemain kita bertahan, bagus sekali interceptnya. Oh, Hasim Tipu kehilangan bola, sayang sekali. Bola untuk Indonesia, inilah kapten ke-11an Cina. Ya, bayangkan dia center back tapi dia sudah cepat juga melakukan pressing kepada pemain kita di daerah pertahanan kita. Kita saksikan pelatih Fu Ho terus berpikir keras, setidaknya berikan dorongan kepada para pemain untuk segera jebol gawang Indonesia. Bola terlebih dahulu keluar, kita saksikan lepas tadi dari kontrol Boas Salosa. Tuh, dan kita lihat bola dimiliki pemain kita selalu lempar ke depannya adalah ke arah sisi kiri pertahanan dari Cina. Di sana Boas dan Titus coba bergantian. Kanan memang agak jarang sekali. Kita lihat Ruben coba pressing bagus. Ahmad Bustami pressing gagal, nomor 7 ini juga bagus. Syausuri. Oh, bahaya. Umpan terobosan berbahaya pemirsa, namun bola terlebih dahulu bergulir keluar lapangan. Gagal serangan dari Cina. Ini dua gelandang double pivotnya dengan Wang Bowen, nomor 7 Zhou Suri dengan nomor 16 Wang Bowen. Dia kontrol lapangan tengah, kedalamannya dia yang pegang. Ini yang bahaya, ini yang harus menjadi pekerjaan Bustami, berat memang. Dia coba tutup 7, 16 bebas Wang Bowen. Boas tadi yang 7 maksudnya. Masih pemain Indonesia kuasai bola. Itu sebenarnya baik sekali kita saksikan dari sebelah kiri pertahanan. Taufik cukup lincah-lincah. Gelandang yang satu ini kita saksikan pemirsa, namun sebuah usaha tadi berhasil dibuang saja oleh para pemain Cina. Lemparan ke dalam bagi Indonesia. Iya, kita lihat Wang Bowen ya berhasil mengintercept, memblok kanan dari Taufik tadi ketika nomor 4 Rong Hao gagal. Tipu. Yang umpan terlalu pendek tadi Tipu. Bola diintercept lagi oleh para pemain Cina. Lemparan ke dalam. Dan mereka pun sangat disiplin. Kita lihat Cina ya, begitu mereka kehilangan bola ditekan, hampir semua pemain bisa turun juga ke wilayah permainan mereka. Pelanggaran terhadap Hasim Tipu. Balik keuntungan bagi Indonesia. Dukungan terus diberikan oleh supporter atau penonton pertandingan di Stadion Xi'an Cina ini. Inilah Hasim Tipu. Umpan langsung kotak penalti maksudnya, namun terlalu lemah. Bola kembali dikuasai pemain Cina. Terobosan diganggu oleh Tipu di sana. Berbahaya pemirsa, kita saksikan. Terlepas, berbahaya di kotak penalti. Namun sayang sekali masih ada Robi. Cukup baik, cukup tenang. Semoga saja situasi ini terus terjaga hingga babak pertama usai.
setidaknya duet ataupun kuartet pertahanan kita cukup baik Bung dalam membantu penyerangan dan juga bertahan. Iya, kita lihat Robi tadi ya bisa mengantisipasi cukup tenang karena umpannya sangat baik juga. Position sangat jauh sekali ya. Ya. 14 dari Cina Bagus. jaga baik oleh Ruben Sanadi betul sekali. Ini 1 lawan 1 memang harus kuat. Ruben Sanadi harus kuat karena 14 Sunke juga pemain yang individualnya kuat. Sepak bola modern menuntut memang kemampuan individu 1 lawan 1 yang sangat kuat. Baik itu defense maupun offense. Menyerang. Langgaran sepertinya. Coba protes tadi Ruben. Seharusnya mendapatkan keuntungan. Dalam ya. Kembali Rongham, seorang back kiri, bola set piece di sebelah sisi kanan permainan dia yang ambil, kaki kiri dia. Situasi berbahaya, langsung kotak tengah berbahaya. Masih ada pemain Indonesia di sana. Kembali serangan dari Cina. Cukup tenang para pembicara, baik sekali. Coba lepaskan umpan. Dibuang bola cukup baik. Ruben Sanadi langsung kepada Boas maksudnya. Baik sekali kita saksikan pemirsa, bola lepas tadi namun sayang kontrol kembali kurang baik. Kanan terus dilakukan para pemain Cina, para pemain Indonesia pun berusaha untuk terus menahan laju pemain. Langgaran tadi Bung. Apa Sayang yang sekali dilakukan ya. Hasim Kipu Bung? Ya, mungkin tidak sengaja juga bola menyentuh tangan, tapi mungkin persepsi wasit lain kita juga tidak melihat, mungkin dalam tayangan ulang. Sayang sekali, kerugian sebetulnya. Karena pertandingan cukup berat. Oh ya, bukan hand to the ball ya. Ya. Bukan sebuah kesengajaan kita lihat. Tidak ada gerakan coba menghentikan dari lengan dari Hasim Kipu. Kanan asal Arema. Dan mungkin musim depan akan pindah klub. Terobosan dari sisi kanan pertahanan. Baik sekali kita saksikan. Berbahaya Bung. Ya, hampir Saya pikir saja. tidak tadi Bung. Ya, hampir saja tekanan atau marking dari Titus Bonai. Masih pemain Cina. Bagaimana rapatnya pertahanan Indonesia. Coba dibongkar oleh para pemain Cina. Gagal tadi bisa dilakukan oleh salah satu pemain Cina, hanya memberikan lemparan ke dalam. Menit 42 masih bisa mengimbangi para pemain Indonesia. Kerjasama kecepatan dari para pemain Cina. Iya, di pertandingan sebelumnya bulan lalu di GBK menit 36 gawang terbobolan ya. Ya, Dengan tekanan Cina ketika itu, dan kali ini di Xi'an di kandang Cina kita masih bisa terus mengimbangi dan semoga bisa terus bertahan di babak kedua nanti. Sudah 43 menit pertandingan, sebuah perjuangan yang berat. Memang kita lihat bagaimana permainan Cina sangat mengalir kiri kanan, variasinya sangat baik. pas sekali sekarang blok dari Timoneco. Sejauh ini memang di benteng ya. Iya, dia berapa kali duel dengan Yuda Bao, peringatan harus diterima. Oke. Misunke ya yang terjatuh dengan hadangan pressing dari Victor Igbonevo. Terus memberikan dukungan supporter timnas Cina. Kembali situasi berbahaya. Bola-bola mati harus diwaspadai oleh para pemain kita di kotak penalti. Sudah dilakukan, langsung umpan. Masih ada pemain kita, dibuang saja. Boas sendirian di depan, tidak ada kawan. Berduel dia dengan kapten di sebelasan Cina. Bukan merupakan offside, pemirsa kita saksikan. Bola masih ada. Jaga tadi oleh Kipu. Coba mengganggu Kipu. Baik sekali. Umpan-umpan pendek panjang diperagakan serta variasi serangan dilakukan oleh para pemain Cina. Ruben Sanadi membuang bola. Pada ke dalam bagi Cina. Effort dari Titus Bonai ya, kita lihat ya bagaimana dia turun bertahan berapa kali. Saat bertahan memang hanya tinggal Boas yang di depan. Ya. Titus yang harus turun bertahan.
diganggu oleh Taufik. Ibu kembali ada Taufik di sana. Kita lihat Baik sekali. Kaula ini nomor 18 ini 1 lawan 2 masih bisa ini yang berat ini. Ya, Tadi Taufik dan Hazim Tipu coba atasi Kaula, tapi dia masih coba kuasai bola. Artinya penguasaan bola individunya sangat kuat. 1 menit tambahan waktu. Pertandingan babak pertama, kedudukan masih 0-0. Sanksi Provinsi Stadium Xi'an Cina berbahaya pemirsa, masih ada Imade Wirawan sekali lagi. Serbuan dari Cina masih belum berhenti. Dari sisi kiri pertahanan, umpan lambung kotak penalti masih berbahaya dan sayang sekali gol tercipta di menit terakhir babak pertama. Akhirnya Imade Wirawan bisa ditaklukkan, Bung. Iya, sayang sekali ketika papan wasit official Parjun time hanya 1 menit. Ya, Di saat akan half time, kita tekanan akan berhenti dulu karena babak pertama usai. Kita lihat sebuah peluang tiba-tiba menghantam gawang kita. Mulai gelandang sangnya mendapatkan ruang. Crossing dari bek kirinya, Lujianye yang gagal dihadang oleh Imade Wirawan. Sayang sekali ya, Robi ya. terlambat. Pasti, Bung. Pergerakan memang sangat liar ya. Ada Mulai ini gelandang serangnya, ada Yuda Bau nomor 22, ada Sunde nomor 4. Menit-menit terakhir fase injury time babak pertama. Gol diciptakan oleh pemain nomor 20 Gulei berhasil menaklukkan keperkasaan Imade Wirawan, Bung.